Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa. Sebelum ini saya mulai perkuliahan untuk Internet of Things ini, saya ingin mengucapkan selamat datang ya, mahasiswa baru program studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang, Universitas Diponegoro, mahasiswa baru tahun 2020 ya. Di mana angkatan mahasiswa baru 2020 ini juga akan menjadi pionir atau pengawal dari kurikulum baru 2020 yang salah satunya mengakomodasi mata kuliah Internet of Things. Nama saya Robin Saputra, SEMM, dan menjadi salah satu pengampu dari mata kuliah Internet of Things ini. Nah, tentunya kalian heran, metode pembelajaran yang digunakan saya atau Pak Robin kok beda sendiri gitu, atau mungkin menggunakan platform lain, media sosial seperti ini, YouTube ya, beda dengan dosen-dosen lain di prodi kita ya, enggak apa-apa, karena hal itu untuk mengakomodasi dari kebutuhan mahasiswa, utamanya kakak kelas kalian, kakak angkatan ya, juga termasuk mungkin kalian juga akan merasakannya, di mana pembelajaran itu sebenarnya ada dua ya. Untuk video conference itu ada dua. Yang pertama menggunakan sinkronus atau live, konferensi video live seperti menggunakan Teams, dan pembelajaran menggunakan video asinkronus atau tidak live. Bedanya apa? Mahasiswa banyak mengeluhkan bahwa selama pembelajaran menggunakan Microsoft Teams atau sinkronus video itu banyak yang terkendala masalah jaringan, masalah teknis ya, sehingga mereka tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Sementara ketika ingin mengulang, tidak semua orang tahu atau memiliki link videonya, atau terlalu sayang dengan kuotanya apabila harus mendownload. Maka dari itu, saya memberikan suatu inovasi pembelajaran dengan metode yang lebih ramah kuota mungkin ya, atau mungkin lebih ramah mahasiswa karena mahasiswa dekat dengan YouTube, sehingga apabila ada kendala atau kemungkinan kesulitan dalam bergabung secara live karena teknis, itu bisa mengulang pembelajaran secara mandiri kapan saja gitu ya. Nah, sebenarnya IoT atau Internet of Things itu apa sih? Kenapa perlu disampaikan dan kenapa harus disampaikan di tahun 2020 ini? Nah, akhir-akhir ini kita perhatikan dan ikuti berita tentang teknologi terbaru seputar embedded systems. Lebih spesifik lagi, teknologi yang sering diaplikasikan untuk pekerjaan sehari-hari. Tren ramalan ke depan, mayoritas perangkat di sekeliling kita akan terhubung ke jaringan internet atau biasa disebut dengan The Internet of Things. Hal ini juga relevan dengan revolusi industri 4.0, di mana keberadaan manusia itu banyak digantikan dengan mesin, yang salah satunya adalah Internet of Things ini. Selain itu, keberadaan Internet of Things ini juga tepat untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak, terutamanya dalam kaitannya kegiatan daring di masa pandemi COVID-19 yang menjamah di seluruh dunia ini ya, untuk mencapai manfaat yang tidak terlalu berkurang tapi dengan keselamatan yang tinggi. Akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan pembelajaran melalui daring. Nah, itu kan banyak yang ini ya, gegap teknologi atau kemungkinan susah beradaptasi seperti itu. Makanya harus diberikan pemahaman mengenai internet dalam berbagai kegiatan di kehidupan yang tercakup dalam Internet of Things. Dikasih di awal semester atau di semester 1, sehingga nantinya dapat digunakan di semester-semester berikutnya. Kita bisa lihat ini di slide kedua, ada berbagai Internet of Things di berbagai sektor kehidupan ya. Salah satunya consumer and home, itu ada smart TV, ada smartwatch,
ada apalagi itu, smart printer mungkin ya. Kemudian di sektor smart infrastructure ada smart house, smart city ya, dimana seperti di kota Semarang itu sedang dicanangkan berapa itu, 100.000 atau 1 juta CCTV di setiap gang itu. Nah, itu dalam rangka apa? Untuk mengimplementasikan Internet of Things ini sebagai bagian dari revolusi industri 4.0. Terus kemudian di bidang security and surveillance ada CCTV ya, itu CCTV. Terus kemudian yang bisa dipantau melalui mobile gadget ya, tentunya menggunakan internet. Dari healthcare sendiri ada itu apa, jam tangan ya, jam tangan yang mungkin seperti di iklan itu, yang bisa memancarkan laser seperti itu. Terus ada pengukur detak jantung, pengukur humidity ya, ini kandungan atau suhu ruangannya berapa, kandungan debunya berapa, seperti itu. Terus kemudian ada transportation, bisa menggunakan remote car, sensor parking itu juga termasuk ya. Terus kemudian apalagi, GPS ya, GPS yang ada di dalam mobil ya, seperti itu. Kemudian apa, retail apa, yaitu seperti yang kalian gunakan aplikasi Shopee, mungkin Tokopedia untuk aktivitas e-commerce seperti itu. Kemudian Internet of Things di bidang industrial ada apa, itu sensor-sensor atau alat-alat yang berkaitan dengan internet yang bisa diakses ya, bisa mengumpulkan data, bisa menciptakan keputusan sendiri seperti itu, yang berkaitannya dengan aktivitas pabrik mungkin seperti itu, dan lain-lain, masih banyak lagi. Makna serupa yang lain, Internet of Things adalah sebuah konsep skenario di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Nah, jadi dengan adanya Internet of Things ini, dia dapat mengurangi interaksi manusia ke manusia maupun manusia ke komputer, sehingga ini relevan dengan implementasi dari revolusi industri 4.0. Dengan adanya revolusi industri 4.0, maka penggunaan manusia itu semakin berkurang. A things pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transporter biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Itu di dalam bannya berarti ada sensor tekanan udara, yang kemudian dia ketika tekanan ban rendah atau terlalu keras, dia akan memberikan informasi melalui panel atau screen yang ada di kabin ya kepada pengemudi, sehingga pengemudi dapat mengambil keputusan itu untuk segera mencari bengkel, mungkin menambah tekanan ban atau menguranginya. Sejauh ini itu paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin M2M di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Contohnya smart label, smart meter, smart grid sensor. Nah, jadi hakikat Internet of Things ini sebenarnya ingin menciptakan sebuah sistem. Sistem itu apa? Sistem itu misalnya kita bicara mengenai personal komputer atau komputer ya. Itu di dalam sebuah komputer itu ada papan induk atau motherboard. Di dalam motherboard itu bisa ditanamkan prosesor, otaknya. Juga bisa dipasangkan memori, ingatannya. Juga bisa dipasangkan kipas untuk mendinginkan prosesornya. Kemudian papan induk yang sudah dipasang-pasang itu, dia mendapat asupan suplai listrik dari power supply, ya kan? Nah, kemudian dia papan induk itu setelah mengintegrasikan kinerja dari alat-alat itu tadi, dia menampilkan ke screen. Itu sebuah sistem
sebuah keniscayaan yang nggak bisa dipisahkan. Jika ada satu saja yang mati, maka semuanya akan tidak berfungsi. Maka ketika kita berbicara mengenai sistem, itu adalah integrasi dari berbagai komponen untuk melakukan suatu pekerjaan yang pasti, seperti itu ya. Nah, sama pun dengan Internet of Things ini, ketika M2M ya, konsep M2M, machine to machine, itu sebenarnya mereka mencoba mengintegrasikan beberapa mesin ya untuk bekerja bersama-sama sehingga dapat menampilkan atau menghasilkan sesuatu yang diharapkan, seperti itu. Ketika ada satu aja bagian dari mesin yang tidak bekerja, maka itu akan berpengaruh pada hasil yang dicapai. Istilah IoT mulai dikenal tahun 99, yaitu saat itu disebutkan pertama kalinya dalam sebuah presentasi oleh Kevin Ashton, co-founder and executive director of the Auto ID Card di MIT, yaitu sebuah universitas ya yang tingkat dunia yang ada di Amerika. Dengan semakin berkembangnya infrastruktur internet, maka kita menuju babak berikutnya, di mana bukan hanya smartphone atau komputer saja yang dapat terkoneksi dengan internet, namun berbagai macam benda nyata akan terkoneksi dengan internet. Contohnya dapat berupa mesin produksi, mobil, peralatan elektronik, peralatan yang dapat dikenakan manusia, wearables, dan termasuk benda nyata apa saja yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global menggunakan sensor dan atau aktuator yang tertanam. Yang aktivitasnya menggunakan internet itu sudah bukan hanya smartphone atau tablet atau komputer saja untuk alat komunikasi seperti itu. Zaman sekarang benda-benda yang bisa digerakkan secara nyata ya. Sebagai contoh simpel itu pintu. Contoh Internet of Things yang paling mudah itu pintu. Lock atau pengunci pintu yang menggunakan WiFi. Jadi untuk mengunci pintu agar tidak bisa dibuka itu bisa diakses menggunakan sebuah aplikasi smartphone. Begitu pula untuk membukanya, sehingga ketika seseorang ragu meninggalkan rumahnya, itu ragu apakah tadi rumah atau pagarnya sudah dikunci apa belum, dia akan mengecek melalui smartphone-nya. Ternyata statusnya unlock. Dari situ dia bisa langsung mengakses smartphone-nya untuk lock, dikunci. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Nah, tadi ada bahasan mengenai wearable IoT. Wearable itu bisa dipakai ya. Contohnya adalah Google Glass, ya, kacamata Google Nest, Nike Fit, Samsung Smartwatch yang bisa terintegrasi dengan gawai atau gadget dari Samsung, seperti itu. Terus kemudian yang contoh non wearable seperti smart air conditioner, smart TV, smart refrigerator. Pada tahun 2017, menurut CEO Samsung, 90% peralatan yang dikeluarkan oleh Samsung itu berbasis Internet of Things. Dengan rencana dipasangkannya produk-produk consumer goods IoT dalam waktu dekat ini, dapat diperkirakan tahun 2015 merupakan tahun awal kebangkitan dari Internet of Things. Berdasarkan prediksi perusahaan IT terkenal Cisco, pada tahun 2020 akan ada 50 miliar alat-alat yang terhubung dengan internet. Berarti tahun ini ya, termasuk 400 juta alat-alat tersebut adalah perangkat dalam kategori wearables. Udah terbukti ya, tahun 2020 itu yang kita ketahui maupun tidak, itu semuanya sudah menggunakan internet. Zaman dulu itu contohnya mau pijat itu kan kita datang ke tempat pijat atau manggil tetangga untuk memijat kita, seperti itu. Hari ini udah pakai aplikasi, ya kan? Nah, itu bukti bahwa semuanya itu sudah menggunakan internet. Maka bersiaplah untuk menyaksikan dan merasakan new user experience menggunakan perangkat berteknologi IoT dalam kehidupan Anda. Ya, new user experience ini selalu penting ya. Jadi ketika kita sebagai manusia secara global, bukan global ya, secara general,
kita mengalami suatu hal yang benar-benar baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya, itu masuknya new user experience. Dalam bahasa yang lebih nasionalistik mungkin kemajuan bangsa dan negara, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat IoT. Berbagai macam implementasi IoT adalah dalam kehidupan sehari kita. Bahkan beberapa mungkin telah kita lakukan, hanya saja tidak terpikir bahwa itu adalah bagian dari IoT. Nah, itu kita sering menggunakan alat-alat, entah itu di kampus, entah itu di kantor, ya kan? Di kampus, di kantor, di tempat-tempat publik, tempat-tempat pemerintah, mungkin kantor perkantoran pemerintah. IoT itu sangat baru tahun 2020 ini masuk ke kurikulum perkuliahan gitu. Tapi ternyata udah dari tahun 2000 berapa? 2005, 2006, 2007 udah dipakai. Contohnya apa? Absent fingerprint, ya kan? Iya, itu Internet of Things. Anda tinggal nempelin jempol, ya, atau sensor mata, kemudian datanya dikirim ke database pusat. Nah, itu salah satu implementasi Internet of Things yang sederhana dan tidak disadari oleh pemakainya bahwa itu IoT. Untuk pemakaian yang lebih dalam konteks yang lebih rumit, misalnya di Cina itu, kalau di negara kita Indonesia kan ada itu CCTV di perempatan atau di traffic light gitu. Itu fungsinya untuk memantau lalu lintas, ya, kepadatan lalu lintas, mungkin juga untuk auto capture atau auto shoot kamera gitu untuk para pelanggar lalu lintas, lampu merah tapi tetap jalan seperti itu. Berapa hari kemudian surat tilangnya datang ke rumah gitu. Udah pernah belum? Nah, itu kalau kamera CCTV di traffic light di Cina itu udah ada rekognisi wajahnya. Nah, jadi ketika kamera itu di sebuah perempatan, dia jarak pandangnya atau radius pandang dari kamera itu sekian ratus meter gitu. Ada kecelakaan, dia kamera akan mengirimkan sinyal atau mengirimkan data ke kantor polisi terdekat, sekaligus juga mengirimkan data ke rumah sakit terdekat agar segera dikirimkan ambulans. Nah, selain itu juga hebatnya itu di Cina, perilaku kita di tengah jalan, bukan di tengah jalan ya, di jalanan karena sudah dilengkapi dengan rekognisi wajah itu tadi, kamera-kamera publik yang ada di Cina. Itu perilaku kita itu disimpan dalam data. Jadi ketika kamu disalib sama orang lain terus kamu marah-marah, kamu main hakim sendiri di jalanan seperti itu akan mempengaruhi status bankable kalian. Ngeri nggak? Ya, jadi status bankable itu di sana udah ditentukan dengan perilaku kita di jalanan yang tertangkap oleh kamera CCTV. Bankable itu apa sih? Ketika kita pinjam atau mengajukan kredit ke suatu bank, itu kita akan dikasih apabila dianggap bankable. Ya, ada beberapa unsur yang dilihat dalam status bankable seorang itu, salah satunya karakter, capacity, capital. Ya, itu. Nah, itu mungkin salah satu dari penilaian atau asesmen karakter seseorang itu bisa dilihat dari aktivitas di jalan, dan itu IoT di Cina udah sanggup melakukannya. Hebat kan? Oke, selanjutnya berikut ini adalah beberapa manfaat dalam beberapa bidang, yakni sektor pembangunan. Nah, sudah jelas ini ya, sektor pembangunan itu butuh berbagai sensor ya, yang bisa digunakan dalam proyek-proyek pembangunan seperti itu untuk mempermudah pekerjaan. Terus kemudian sektor energi, itu mungkin salah satunya menggunakan pendeteksi suhu seperti itu. Sektor rumah tangga tadi keamanan CCTV,
sektor kesehatan tadi juga udah, sektor industri juga udah, transportasi, perdagangan, keamanan, teknologi dan jaringan. Oke. Nah, itu tadi pengantar atau pengertian singkat dari Internet of Things. Dari sini saudara-saudara sudah bisa memiliki gambaran ya. Oh, jadi Internet of Things itu seperti itu. Dia itu bukan cuma sekedar internet, bukan hanya sekedar aplikasi handphone, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi dia lebih pada sebuah sistem yang berjalannya memang di atas internet seperti itu untuk menghasilkan tujuan yang sesuai diharapkan. Dan dalam implementasinya Internet of Things itu bukan hanya sekedar menampilkan informasi saja, tapi juga melibatkan hardware tadi, peralatan-peralatan yang ini ya, solid ya, seperti pintu, pagar, terus kemudian bukan hanya sekedar informasi. Oke, itu tadi bahasan kita mengenai Internet of Things. Untuk pengantarnya ya, pengantar Internet of Things, apabila saudara-saudara memiliki pertanyaan, itu nanti bisa didiskusikan di kolom Undip ya. Nanti video ini akan saya embed ke kolom Undip sehingga diskusinya bisa berada di sana. Apapun alat bantu pembelajaran kita itu sebenarnya yang menjadi basic pembelajaran atau basic tools untuk pembelajaran itu tetap nomor 1 kolom Undip. Kenapa kita harus selalu menggunakan kolom Undip? Karena itulah yang asli milik kita. Paham ya? Itulah yang asli milik kita. Satu, itu bisa diarsipkan sendiri. Kalau yang platform lain melihat syarat dan ketentuan seperti itu. Yang kedua, pemerintah memandang kolom Undip itu dan juga mungkin platform learning system dari universitas lain itu sebagai indikator indikator yang bisa mempengaruhi akreditasi. Dari situ kita Sivitas Akademika dari Universitas Diponegoro sudah memiliki suatu wadah atau platform pembelajaran daring. Alangkah baiknya kalau secara konsisten dan berkualitas digunakan dan terus diisi. Kelak nantinya kolom Undip itu akan bersifat terbuka, bisa diakses oleh siapa saja. Nah, konsep itu nanti namanya MOOC ya, Massive Online atau Massive Online Open System. Jadi siapapun bisa melihat pembelajaran kita, dan kita harus mendukung itu karena itu sebuah kemajuan suatu metode pembelajaran. Oke, saya kira cukup begitu saja. Apabila ada pertanyaan nanti didiskusikan rame-rame di kolom Undip ya. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.